sebuah perkara, hakim memiliki keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukan terbatas dalam perkara ini, tapi perkara-perkara lain. Ini ilustrasi. Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan semua itu, tanpa mementingkan motif, ataupun ada motif tapi hanya dipertimbangkan sebagai yang memberatkan atau meringankan, apakah keyakinan hakim tersebut salah karena kita memiliki corak yang berbeda, seperti tadi prof berbeda dengan prof lainnya, atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Dalam hukum pidana itu kan menemukan kebenaran material. Ini jangan keliru bahwa ini kebenaran material itu bukan yang bohir saja, dia melakukan perbuatan saja, tapi dia kan punya niat untuk berbuat jahat kepada orang lain, yang itu pelaksanaannya direncanakan secara baik. Kalau itu tanpa motif, itu tidak mungkin orang melakukan pembunuhan berencana. Nah, menemukan kebenaran material dari mana kalau itu tidak ada motifnya? Tapi kalau pembunuhan biasa tadi, spontanitas tadi, mungkin. Sekarang ini tiba-tiba orang nendang saya, kaki saya patah misalnya, sak tinju, kepalanya pecah. Berarti saya membunuh kan gitu. Tapi spontanitas, saya nggak ada motif karena kaki saya ditendang patah, itulah saya reaksi spontanitas, mukul kepalanya, pecah kepala. Saya nggak bisa ada motif, tidak ada. Motif saya ya mukul dia, tidak ada membunuhnya, mungkin pada bunuhnya spontanitas tadi. Tapi kalau itu pembunuhan berencana, itu di antara satu pengadilan ini, kalau nggak ada yang dicari orangnya itu, nggak akan membunuh orang itu. Itu namanya motif. Menyeleksi seluruhnya, tak akan ada orang yang dibunuh di ruangan itu atau di seluruh pengadilan ini. Karena memang motifnya tidak ada yang relevan untuk dimatikan. Tapi kalau dia di satu RT misalnya, tapi ada dipilih satu orang karena dia memiliki motif, maka barulah kemudian melakukan pembunuhan berencana. Itulah keterangan ahli juga dalam kasus Jessica juga sama seperti itu. Kalau ingin mencari kebenaran material, carilah motifnya. Mencari korelasi lahir batin apa dia melakukan itu. Ketika ahli menerangkan motif itu ada dua, motif jahat atau motif jangka panjang maupun jangka pendek, dan motif jahat atau motif baik. Ahli juga dikritik oleh ahli yang lain, dia katakan apa ada pemujangkir motifnya baik untuk melakukan. Dalam motif itu ada motif baik, tapi cara melakukan mencapai motif baik itulah cara yang jahat. Jadi motif baik ada, akhirnya saya tulis di dalam papan tulis saya, motif itu ada ini supaya kami menggiring opini bahwa atau pendapat bahwa untuk menemukan kebenaran material dalam pembunuhan berencana itu harus ada motif. Kalau tidak ada motif, nggak mungkin berencana. Spontanitas, seperti Ali tadi sampaikan seperti itu. Itu namanya motif. Sehingga orang satu kampung yang dipilih cuma satu yang dibunuh. Karena apa? Karena saya punya motif dengan dia, itulah untuk tujuan saya tercapai atau motif saya bisa tercapai. Nah itulah yang tadi kalau tiba-tiba proses itu ternyata motif tidak perlu dibuktikan. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran bahwa pertama dia pembunuhnya, yang kedua adalah dia tidak memiliki motif untuk membunuh dia. Bagaimana dia? Atau tidak bisa dibuktikan motif dia, tapi pembunuhannya berencana. Itulah menurut ahli tidak bisa diterima karena ahli akan menyampaikan. Kebetulan ahli dulu adalah belajar tentang psikologi hukum, sehingga kalau itu proses namanya adalah pembunuhan berencana, berarti dia tadi ahli sampaikan antara niat dengan tumbuhnya, antara niat dengan pelaksanaan itu ada jeda waktu berpikir untuk mempertimbangkan melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya. Mengapa dia memilih orang itu? Nah, tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu dibagian pada skenario kehidupan mereka. Gitu. Jadi orang bisa membunuh keluarganya karena apa? Warisan motifnya. Jadi kalau memang nggak mungkin dia akan membunuh saudaranya itu. Karena apa? Ya karena nggak bisa ada buktikan motifnya, agak sulit bisa membunuh gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ahli berpendapat dan sampai hari ini berpendapat dalam mengkonstruksi hukum buku ke-1 KUHP pun juga menyampaikan seperti itu. Ya, bahwa motif adalah mendasari orang untuk berbuat sesuatu perbuatan. Ya. Memang motif itu bisa baik, kalau dilaksanakan baik, baik.
Tapi motifnya baik tapi dilaksanakan jahat, ya jahat. Gitu. Jahatnya itu ya jahat, tapi motifnya adalah baik. Gitu. Maka ahli selalu membedakan motif dengan perbuatan jahatnya. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih ahli. Kemudian tadi di pertanyaan saya, bahwa terkait motif itu bukannya tidak ada, tapi ada dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan yang meringankan. Sedangkan tadi di pasal 340 semua itu sudah unsur-unsurnya sudah terbukti, mulai dari setiap orang atau barang siapa, kemudian dengan rencana terlebih dahulu. Karena begini, mengingat kasus ini atau ilustrasi yang lainnya, si A diajak berkumpul di rumah A ataupun di SMS. Mereka di situ telah bertemu dan terjadi permufakatan bahwa disampaikan kita akan menyerang sebuah kelompok X. Kita akan menyerang. Di situ dalam anasir-anasir kami dan sampai akhirnya voltoid, sampai unsur itu terbukti, itu semua dilakukan. Padahal berdasarkan gradasi-gradasi itu waktu pertemuan sudah dibagi. Nanti kamu yang melakukan pemukulan untuk melumpuhkan, nanti kamu yang menusukkan, dan itu terjadi pertemuan permufakatan, meeting of mind-nya udah ketemu. Nah, di sana seperti yang saudara bilang tadi, si A ini sudah memiliki waktu untuk berpikir bahwa waktu berpikirnya ini sebaiknya saya gunakan atau tidak karena akan terjadi akibat. Nah, kalau ceritanya ataupun ilustrasi seperti itu menyambung dari yang saudara jelaskan tadi seperti apa? Jadi ahli tadi kan masalah pembunuhan berencana itu niatnya membunuh. Jadi kalau niatnya tidak membunuh nanti bisa risiko kematian dan sebagainya. Itu bukan niat membunuh namanya. Jadi berbeda. Kayaknya niat membunuh itu memang membunuh secara berencana. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba, oh itu nanti bisa menimbulkan akibat kematian, itu berarti bukan melakukan niat pembunuhan berencana. Satu. Yang kedua, yang tadi kalau disebutkan seperti itu, kalau itu kasus yang terkait dengan PK ini, tadi sudah diterangkan juga, ternyata hakim menyimpulkannya ada dua. Sebabnya dicelurit, sebabnya adalah kepalanya retak. Gitu. Bagaimana dia katakan kepala retak itu apa, konteksnya apa dan seterusnya, yang satunya adalah dicelurit. Sudah nggak sama, dalam konteks itu nggak sama. Celurit dengan itu kan berbeda. Yang nyelurit itu siapa, yang buat retak kepala itu siapa. Jadi nggak jelas. Ya. Jadi kalau itu benar terkait masalah perkara ini, bukti yang menunjukkan dalam putusan pengadilan itu untuk kasus yang lain dalam perkara yang di splitsing itu, yang satu mengatakan dicelurit, yang satu mengatakan retak, itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, itu agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya, karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, matikan orang. Demikian keterangan ahli. Terima kasih atas penjelasan ahli. Selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO. Bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO. Kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara. Dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut. Dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi
pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik ya. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya karena dialah bertanggung jawab kepada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti dan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak itu sudah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia yang bukan rahasia. Nah kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak sudah dicabut itu. Nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu ya. Oh itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak ngomong begitu, bohong juga. Gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak ditutup, termasuk statement dari ini itu adalah cabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya. Ya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar. Karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat publik itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan sudah ternyata dia nggak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu, teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu. Ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi, loh syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan sampai lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki dan di atas kebenaran hakiki itu adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian. Terima kasih. Terima kasih ahli, sangat menarik. Kemudian akan saya beralih ke SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Tadi juga sudah disampaikan teman-teman bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan tadi, memang seorang anak itu didahulukan perkaranya, sehingga karena dia harus melewati peradilan-peradilan yang diatur secara sistem peradilan pidana anak. Dan memang ada pasal-pasal khusus yang diterapkan ataupun didakwakan kepada seorang anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
apabila kejadian tersebut memang berkaitan dengan pasal 340 dan si anak atau si X memang adalah lima-limanya, apakah pasal kejadian itu harus dirubah ataupun mengikuti pasal yang dimaksud, ataupun seperti ini sudah dimasukkan di dalam sebuah dakwaan karena sifatnya alternatif ataupun subsidiaritas, tetapi yang terbukti adalah tetap 340. Apakah hal tersebut menurut ahli sudah benar atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Ahli sebenarnya melihatnya dari proses peradilannya itu. Jadi yang diajukan itu anak atau yang diajukan dewasa dulu. Saya ingin jelaskan begini. Kalau diajukan anak dulu, itu pelaku utamanya adalah anak. Kalau diajukan orang dewasa, pelaku utamanya orang dewasa. Anak sulit untuk memiliki motif 340 itu sulit. Mudah-mudahan ini didengar semuanya. Sulit, anak itu motifnya apa itu kan sulit. Orang anak itu biasanya berkelahi itu pada umumnya seperti itu. Izin ahli boleh saya berkelahi di situ. Mohon maaf, boleh saya potong? Pertanyaan saya adalah bahwa dikarenakan sistem peradilan pidana anak ini, tadi ahli mengatakan bahwa kebenaran material didahului daripada kebenaran formil. Nah, karena pada faktanya itu memang terjadi 340 dalam ilustrasi kasus punya saya. Tetapi karena memang SPPA, sistem peradilan pidana anak ini mengharuskan bahwa peradilan itu didahulukan ataupun cepat masanya, karena sudah diatur berbeda dengan KUHP, makanya namanya leg spesialis seperti yang disampaikan Prof tadi. Didahulukanlah perkara ini dengan kebenaran material memang 340. Nah, apakah peradilan itu menurut Prof benar apa salah atau seperti apa? Tadi ahli sudah sampaikan. Pelaku utamanya bukan anak, dia hanya sebagai lima-limanya, gradasinya tidak pelaku utama ataupun bukan aktor intelektual, seperti itu. Jadi kalau tindak pidana itu orang dewasa melibatkan anak, itu berbeda dengan anak melibatkan orang dewasa. Maka yang diadili yang pertama itu siapa? Yang punya gagasan untuk melakukan, kalau itu pembunuhannya, gagasan melakukan pembunuhan itu siapa? Dewasa atau anak? Anak dompleng. Kalau anak dompleng, orang dewasa dulu diadili. Jadi kalau sudah diadili orang dewasa, anak itu domplengnya seperti apa? Jadi jangan sampai yang dompleng diadili dulu, dengan itu menyatakan terbukti, maka dewasa tinggal langsung terbukti. Gitu. Jadi kan nggak begitu. Ya mestinya itu tadi balik lagi, konstruksi hukumnya adalah ini yang berbuat utama, gagasan yang punya niat berbuat jahat itu siapa, untuk melakukan pembunuhan siapa, apa motifnya apa, itu saya menduganya bahwa itu bukan anak. Pasti yang menduganya adalah pelakunya orang dewasa. Mestinya orang dewasa dulu diproses. Anak nggak usah ditahan, nggak usah dianukan dulu juga nggak apa-apa. Dan kalau itu sudah diproses, baru pembuktiannya seperti apa, barulah anak diproses. Karena anak adalah penyertaan terhadap orang dewasa. Menurut ahli demikian, sehingga menjadi jelas. Tapi kalau kita balik, anak dulu lebih cepat, lebih bagus gitu, dan seterusnya. Tapi kan dia bukan pelaku utama, diproses dulu bagaimana? Kalau menurut ahli ya seperti itu, sehingga dewasa dulu, karena dia penyertaan terhadap orang dewasa ya barulah anak. Ya. Tapi kalau anak diperiksa lebih dulu, dihukum lebih dulu, nanti buktinya ini loh sudah terbukti pengadilan anaknya, Anda lah pelakunya, itu namanya teknik jebakan Batman gitu. Kira-kira begitu. Sekalipun Undang-Undang SPPA menyatakan itu Pak, karena mengamanatkan peradilan anak harus didahulukan. Didahulukan itu kalau dia pelaku utamanya. Tapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada menyatakan hal tersebut. Ya, makanya saya kasih tahu bahwa di situ supaya clear maksudnya itu. Mungkin satu-satu bertanya Mas biar konsentrasi. Saya melihat, Anda melihat, saya juga melihat juga. Jadi kalau itu konsentrasinya adalah pelaku utamanya itu adalah anak dahulukan. Tapi kalau pelaku utamanya orang dewasa, harus didahulukan. Kalau mendahulukan anak, tiba-tiba dihukum sudah selesai, seminggu atau 2 minggu sudah selesai,
alat bukti ini, putusan ini dijadikan alat bukti untuk dewasa. Bukankah itu teknik jebakan gitu ya, dalam proses pembuktian. Nah itulah yang harus dihindari, mestinya objektif dong. Proses pembuktian terhadap orang dewasa dulu, setelah itu selesai, oh ini melibatkan ABCD, ABC, anak, barulah kemudian anak muncul di situ. Gitu. Artinya pembunuhannya ada dulu, dan dia adalah pelaku peserta, gitu. Bukan pelaku utama. Jadi asasnya itu seperti itu. Tapi kenapa didahulukan? Kalau ada banyak kejahatan, itu diproses lebih cepat. Iya, anak memang harus lebih cepat. Tapi kalau itu bersama orang dewasa, utamanya orang dewasa, anak itu komplementer. Jadi barulah kemudian kalau dia terbukti, barulah kemudian anak. Demikian pendapat ahli. Terima kasih, menurut saya sudah cukup jelas. Yang boleh ada tambahan? Cukup yang boleh. Ya. Cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya, sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang. Terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, boleh. Jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. Iya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Terima kasih Pak Dr. Murzakir, ahli yang kami muliakan.